Indonesia project means nothing to me, so I'm not going to talk about it. It's irrelevant to me. It's what we do here. Pelatih timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, secara belak-belakan mengkritik program naturalisasi yang dijalankan PSSI untuk timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media Malaysia Astro Arena, Ceklamovski menilai bahwa naturalisasi tidak memberikan dampak signifikan dalam membangun fondasi sepak bola sebuah negara. Harimau Malaya. Gak supporter, gak pelatih baru, ya kan, selalu iri kepada King Indo, selalu gak terima apa yang telah dicapai oleh King Indo, pelatih Malaysia. Proyek naturalisasi timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Gila, gak supporter, gak pelatih, sama aja sombong nih ya. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya, jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Gila omongannya tuh kayak ranking FIFA kalian tuh di atas King Indo itu loh. Kalian kalau ngomong itu sesuai fakta, ya kan? Ranking FIFA kalian itu di bawah King Indo jauh. Jadi kalau kalian berbicara timnas Indonesia tidak enak untuk dibahas dan tidak relevan bagi Anda, harusnya ranking FIFA Anda di bawah King Indo. Ada ngomong seperti itu fakta, nggak apa-apa. Lah faktanya King Indo di atas Harimau Malaya. Tapi kok supporter sama pelatih kok sombong semua. Anjir, coba gimana nih ya? Tinggalkan di kolom komentar nih. Pelatih timnas Malaysia nih, katanya ya program naturalisasi timnas Indonesia nggak relevan sama kinerja dia. Masa bodoh kita mah ya. Mau masa relevan nih, mau kagak ge. Itu mah urusan lo. Ntar lagi ujung-ujungnya mah lo ngikutin juga gini kan. Yang udah mah begitu. Terus ngaku-ngaku dah ya. Inilah pemain terbaik Malaysia, keturunan Malaysia yang dari Inggris. Padahal mah kagak. Orang kagak ada keturunan dari Malaysia disuruh jadi ada keturunan Malaysia. Gimana ceritanya? Iya, kita mah naturalisasi kayak bener-bener ada keturunan dari Indonesianya. Kalau kagak ya mereka pernah tinggal di sini lama banget empongnya, buyutnya. Lah, jadi ngapa lu yang repot sih? Iya, yang penting kita mah naturalisasi kayak memanggil putra terbaik yang lahir bukan di Indonesia buat balik ke Indonesia. Tuh, naturalisasi kita mah sekarang kayak lagian kayak pemainnya masih muda-muda, nggak kayak lu. Lu mau ake-ake di naturalisasi, giliran main kayak agak becus. Deh lu Malaysia udah dah. Naturalisasi aja Upin dan Ipin. Kalau nggak mencabut. Deh. Dan lagi guys ya, pelatih dari timnas Malaysia enggan mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN. Buset dah guys. Padahal guys ya, pemain aja mensupport guys bahwa King Indo bisa melaju ke Piala Dunia. Buset dah, kok ini beda sih? Nih guys ya, pelatih timnas Malaysia Peter Ceklamovski guys sebut tim terbaik Asia Tenggara adalah Vietnam. Kocak. Buset dah, kalian tahu gak sih guys, di round 3 aja jadi juru kunci. Ya beda sama King Indo yang saat ini posisi keempat cuy. Buset dah, chance juga besar guys, udah 70% akan lolos ke round keempat. Buset dah, ya semoga aja guys, ya semoga aja gitu ya pelatih dari timnas Malaysia ini tersadarkan guys, ya bisa mengakui gitu ya bahwa King Indo adalah tim terbaik di ASEAN cuy. Guys, kata netizen Malaysia, Konoha full Belanda, satu aja habis beras je. Coba lihat pemain timnas mereka. Ini bukan lagi keturunan ya guys ya, tapi ini benar-benar naturalisasi. Naturalisasi tanpa darah dan keturunan. Jadi Dek Malay, kalau mau berucap, lihat-lihat dulu ya, lihat kondisi dan situasinya. Kita mah ada darah ya. Ini coba bayangkan, orang lagi liburan di Malaysia, malah ditawarin masuk timnas Malaysia ya guys ya. Kocak. Aduh, susah nih sama Dek Malay satu ini ya. PSSI akan menggelar mini turnamen dan undang Lebanon dan timnas Malaysia. Yaps, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh fans timnas Indonesia, di mana kita semua mengharapkan timnas Indonesia akan bertanding melawan Malaysia, akan segera terwujud dalam Tri Nation Tournament, di mana turnamen ini masuk dalam kelas FIFA Matchday dan kabarnya akan digelar di bulan September besok. Dan selain timnas Malaysia, timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon sebagai lawannya di mini turnamen besok.
Dan akhirnya kita akan melihat skuad terbaik timnas Indonesia kita akan melawan rival abadi di Asia Tenggara yaitu skuad Malaysia. Mana kita akan menyaksikan Ole Romeni dan kawan-kawan akan membuktikan kelasnya di hadapan timnas Malaysia dalam mini turnamen di FIFA Matchday bulan September besok. Dan di mini turnamen inilah kita semua bisa melihat siapakah yang lebih baik antara timnas Indonesia ataupun timnas Malaysia. So, jadi siapa nih yang udah gak sabar menunggu pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Malaysia, dan kira-kira siapa nih pemenangnya? Indonesia invite Malaysia dan Lebanon untuk turnamen 3 negara. Betul ke? Jadi seperti yang diberitakan, timnas Indonesia invite Malaysia dan timnas Lebanon. Ini diinformasikan oleh FA Lebanon. Pertandingan antara 3 negara ini digelar bulan September antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Indonesia dan Malaysia sudah tidak bertemu terakhir kali 4 tahun yang lalu ya. Jadi udah cukup lama. Udah lama guys. juga ya. Lama Dimana juga ya. pertandingan terakhir Indonesia dan Malaysia itu ada di Piala AFF di tahun 2021. Skor akhir 4-1 untuk kemenangan Indonesia pada saat itu. Iya. Tapi pertandingan ini masih belum resmi ya guys. Tergantung lolos atau enggaknya Indonesia ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Karena mungkin jadwalnya bisa aja bertabrakan dengan pertandingan turnamen 3 negara ini guys. So patut kita tunggu apakah bulan September nanti turnamen ini bakal jadi atau Indonesia bakal main di round 4. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Come on Garuda. Orang Indonesia ini pakai baju. Malaysia dan Lebanon untuk turnamen 3 negara. Betul. Apalah Pak Cik ni? Pak Cik tak faham ke? Turnamen tak selevel bagi Harimau Malaya. Karena Pak Cik, tahu tak Pak Cik, Harimau Malaya itu harusnya bermain di turnamen terbaik se-antara dunia ya. Apa itu? AFF. AFF adalah turnamen terbaik Pak Cik. Indonesia tak level dengan Malaysia ya. Tak level. Apalah Pak Cik ni? Bukan saya yang cakap ya. Ini orang lah. Ni orang lah yang cakap kalau Harimau Malaya tak perlu turnamen macam ni. Kita levelnya jauh, maaf cakap, jauh kat bawah lah. Ya, jauh kat bawah level Malaysia dibandingkan Indonesia Pak Cik. Macam tu ya. Menurut korang gimana? Tulis kat kolom komentar. Ada yang kangen nggak timnas Indonesia ketemu Malaysia? Ada yang kangen nggak? Buat lo pada yang kangen sama Indonesia ketemu Malaysia nih. Walaupun sebenarnya aneh sih ya kalau misalnya ada yang kangen, aneh sebenarnya. Ada berita terbaru nih boy. Kalau misalnya Indonesia akan selenggarakan turnamen yang judul turnamen adalah Tri Nation Cup. Artinya adalah turnamen yang bakal diikuti oleh 3 negara, yaitu adalah Indonesia, Malaysia, dan juga Lebanon, yang akan diselenggarakan September tahun ini. Mari kita bahas boy. Hal ini dilansir dari Se Asia Gold, di mana doi dapat source-nya itu dari The Asian Football, di mana The Asian Football itu dapat informasinya dari federasinya Lebanon. Kompleks ya. Di sini yang gue agak kaget nih boy. Doi bilang kalau misalnya Indonesia telah mengirim invitation atau mengirimkan undangan kepada Malaysia dan juga Lebanon untuk menyelenggarakan turnamen di bulan September di rentang 1 sampai 9 September. Sebelum lu pada nanya nih, Bang, emang itu masuk kalender FIFA bang? Nanti mempengaruhi ranking FIFA kita nggak bang? Dengerin sampai kelar ya, dengerin sampai kelar ya. Untuk bulan September, FIFA Matchday itu ada di tanggal 1 sampai 9 September. Artinya kalau misalnya turnamen diselenggarain di tanggal segitu, terhitung FIFA Matchday. Artinya kita bisa turunkan tim terbaik kita bisa dapetin poin FIFA kita, bukan kayak turnamen Mortal Kombat ya, Piala AFF. Sedangkan untuk round 4 boy kualifikasi Piala Dunia, itu bakal diselenggarain di bulan Oktober. Nah, di sini juga si Asia Gold itu nambahin nih boy. Ini turnamen masih belum ada kejelasannya, masih belum ofisial. Dan ini juga tergantung apakah Indonesia akan lolos ke round 4 atau enggak. Indonesia kan kemungkinan besar lolos ke round 4 nih, kemungkinan besar nih ya. Kalau dari saya mah ya PSSI ya, kalau dari saya nih, bulan September nanti itu adalah satu-satunya jeda internasional yang bisa dimaksimalin sama timnas Indonesia untuk mengarungi round 4. Kalau misalnya ini dipakai untuk uji coba lawan Lebanon dan juga Malaysia, dimana secara peringkat ya kayaknya nggak bisa ngeboost kita juga. Kalau menurut gue sih ya nggak perlu jadiin ini sebagai uji coba resmi kita, nggak perlu. Tapi bisa nggak sih Indonesia ngirim 2 tim gitu, kayak tim B gitu untuk main di turnamen ini, terus nanti tim utamanya ngadain uji coba lain gitu, terus nantinya Indonesia bisa dapat poin dari 2 pertandingan ini. Gue nggak tahu ya boy, kalau kalian tahu tulis di bawah ya. Sebenarnya buat terkait dengan Indonesia yang akan menyelenggarakan turnamen bersama Malaysia dan juga Lebanon ini, tulis di bawah boy.
Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Sebenarnya boleh juga sih teman-teman ya. Boleh juga. Itu pun kalau kita nggak lolos round 4. Tapi kita kemungkinan besar lolos round 4 itu kan besar banget tuh kan. Ya kalian berharap aja kita nggak lolos. Tapi kalau semisal kita lolos pun kita ada jeda-jeda khusus yang bisa dilakukan untuk pertandingan itu teman-teman. Ya kita buktikan aja daripada banyak bacot di media sosial, saling sindir di media sosial, saling ejek begitu. Ayo kita buktikan aja di lapangan. Lagian ngapain sih sering-sering ngurus timnas kita itu, ngapain sih? Dari pelatih, dari pemain, dari supporter, dari netizen sana itu selalu aja ngungkit-ngungkit juga gitu. Ingat pertandingan terakhir tuh kita bantai mereka itu 4-1. Waktu itu kan ada Elkan Bagot tuh, dihajar 4-1 Malaysia. Itu pertandingan terakhir itu kan. Udah lama banget itu. Ya daripada banyak bacot di media sosial, ayo kita tanding, yuk. Kita buktikan siapa yang terbaik gitu. Ya, tapi setelah itu tutup mulutnya. Jangan bacot aja, ya kan? Siapa yang terbaik di kawasan ini. Oke, gimana? Setuju gak teman-teman kalau kita ngadain pertandingan itu untuk membuktikan nih siapa yang terbaik? Tulis di kolom komentar.